Kan. Ayo. Oke. Ya Pak, Prof. Ono, terima kasih sudah hadir di meeting siang ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Aisyah dari Nusantara Academy dan ini Mas Lutfan, Salam kenal Prof. bagian kurikulum Siap. dalamnya. Kemudian kita share screen dulu. Bentar. Ya, oke. Sudah terlihat Prof. Ono? Kelihatan aman. Ya, oke. Kita mulai saja penjelasannya. Jadi kalau mungkin Prof. Ono juga udah sedikit ngobrol-ngobrol sama Pak Erik ya Pak ya? Iya, kemarin presentasi juga udah Pak Eriknya mah udah kelihatan. Udah. Apa aja nih Pak yang udah dipresentasikan? Belum. Udah yang lu ngomong di TTS belum kayak gini emang sih, cuman kelihatan visi misinya udah kelihatan, udah ngobrol kelihatan lah. Sok, Iya. silakan. Udah kita ke detailnya sekarang. Ya. Oke, jadi untuk kelas industri data center ini kita sudah mulai dari sejak 2024 Prof. Oke. Nah, sebenarnya ya mungkin sudah tertuang di dalam presentasinya Pak Erik. Jadi visi kita adalah membuat seseorang dari bagus menjadi lebih bagus lagi gitu melalui program-programnya Nusantara gitu. Nah kemudian kami juga melihat bahwa data center itu industrinya meningkat gitu ya, demand-nya banyak tapi talentanya tidak ada atau kurang. Tiap saya presentasi kepada data center provider Pak, mereka mengiyakan bahwa ya memang talenta di data center itu kurang, apalagi untuk level-level senior seperti itu. Jadi kebanyakan kalau sekarang ambilnya dari luar seperti itu. Maka dari itu kami menciptakan program untuk data center ini untuk mencetak talenta di data center, karena ya sekarang belum ada sekolahnya, belum ada jurusan khususnya, belum ada, tapi di industri dibutuhkan. Nah kemudian ini beberapa lokasi dibangunnya data center di area-area Jabodetabek, potensinya juga sangat besar, terutama juga di Bekasi. Dan selain di Jakarta, kami juga ada permintaan di Batam, Prof. Ono, karena sekarang karena adanya moratorium dari Singapura, jadi diatur untuk pembangunan data center di Singapura, akhirnya berpindah ke salah satunya. Ya. Prof pasti lebih tahu lah. Saya jadi nggak apa-apa. Saya jadi deg-degan. Kenal. Ya lanjut. Enggak, gue lagi mikir lama-lama pindah ke Riau, lama-lama pindah lagi ke sana. Ya terus langsung. Nah kalau Nusantaranya sendiri, jadi kami sebenarnya adalah platform agregator, Prof. Jadi kami berkolaborasi secara pentahelix ini dengan akademik ya. Kalau saat ini dengan institusi vokasi, SMK dan Politeknik di seluruh Indonesia untuk jalanin programnya. Kemudian B, bisnis, kami juga kolaborasi dengan berbagai bisnis, berbagai perusahaan. Kemudian juga community, kami punya community sendiri Pak, kami create community-nya, itu bisa diikuti secara umum sebenarnya, baik yang baru mau masuk ke data center ataupun sudah kerja di data center. Ini community-nya ada di LinkedIn, kemudian juga ada komunitas yang eksklusif, jadi kami ada juga provide certification di data center industry bagi yang sudah bekerja di data center. Nah, bagi alumni-alumninya itu bisa masuk komunitas eksklusif tersebut. Nah, juga untuk government, kami juga ada kerjasama dengan pemerintah, ya tujuannya sama untuk mencetak talenta di data center ini. Kemudian medianya
media kami create media kami sendiri. Salah satunya ada podcast Prof Ono. Kemudian ada juga penulisan artikel, kami juga ada event, community event, seperti itu. Nah, lengkapnya kegiatan Nusantara ini ada di dalam 4 pilar ini, Prof. Dan di hari ini kita akan fokus ke vocational academy-nya. Oke. Nah, untuk kelas industri program vokasi ini sebenarnya alurnya jadi dimulai dari kami menyediakan kurikulum dan juga bekerja sama dengan SMK dan Politeknik tersebut, sehingga siswa-siswa dari SMK dan Politeknik akan belajar mengenai data center kurang lebih selama 4 bulan. Seperti itu. Dan ini fasilitatornya datang dari industrinya yang memang bekerja di data center. Bukan sehari-hari, mereka pekerjaannya bukan trainer tapi memang fasilitator, sehingga apa yang disampaikan benar-benar praktikal, benar-benar apa sih yang perlu diperhatikan kalau nanti kerja di data center, seperti itu. Nah, kemudian setelah 4 bulan akan melanjutkan on the job training di data center provider. Jadi di 4 bulan ini mereka dapat teorinya istilahnya, kemudian di 6 bulannya mereka akan mendapatkan secara praktiknya hands on ke DC providernya, seperti itu. Nah, setelah menjalankan program 10 bulan ini, mereka akan ada kelulusan dan juga ready untuk bekerja di DC provider ataupun data center industri, seperti itu. Kemudian bisa dikontrak. Nah, untuk akademi selama 4 bulannya ini yang dipelajari modulnya saat ini ada 20 modul, Prof. Dari mulai keamanan dan keselamatan bekerja di data center sampai ke konstruksi, manajemen konstruksi di data center itu seperti apa. Oke, kemudian ini sekilas foto-foto dari fasilitator yang hadir di sekolah-sekolah tersebut. Jadi sistemnya kami itu ada penjadwalan, Prof, untuk akademi. Untuk modul sekian harus dipelajari kapan, kemudian kuisnya kapan, kemudian ada juga waktu di mana fasilitatornya akan hadir di sekolah, seperti itu. Nah, ini ditujukannya untuk para pekerja atau para peserta di usia 17 sampai 23 tahun. Untuk apa? Tujuannya menjembatani tadi adanya gap antara pengetahuan dengan pengetahuan praktek, seperti itu. Untuk mempersiapkan juga lulusan-lulusan untuk bisa kerja di sektor data center industri. Dan setelah lulus mereka juga dibekali kemampuan-kemampuan basic di critical data center ini, critical infrastruktur data center ini. Nah, saat ini kami sudah bekerja sama di 8 sekolah. Dari batch 1 itu, jadi kami sekarang sudah berjalan hingga batch 2, Prof. Di batch 1 mulai dari 2024 itu kami kerjasama dengan 4 sekolah, kemudian di batch 2 ini 2025 kami bekerja sama dengan 8 sekolah. Nah, ini sepertinya ada yang kurang ya, Politeknik Admi kok nggak ada ya? Kan harusnya kita taruh kan ya seluruh sekolah yang pernah kerja sama kita ya, bukan hanya yang terakhir saja. Oh iya, iya Pak. Oh berarti ya harusnya 9 berarti. Oke. Terus 10 tambah ITTS. Ya. Nah itu mah gampang, itu tinggal tanda tangan doang. Mantap. Ya. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jadi kalau sistem di kami ada penjadwalan kapan harus menyelesaikan modul A, kapan harus kuis modul A, dan kapan sesi fasilitator, seperti itu. Nah, kemudian asesmennya sendiri sebentar. Asesmennya sendiri terdiri dari 2 nilai, Prof. Ono. Jadi tidak hanya pemahaman materi atau mengerjakan kuis di kelas, tapi juga ada nilai dari fasilitator. Nah, dari fasilitator ini
Apa saja yang kami nilai? Ada 5 nilai yang kami nilai. Yang pertama, kedisiplinan dari kehadiran mereka, bahwa mereka harus hadir tepat waktu, dan juga bagi yang join via Zoom wajib on cam seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada pemahaman materinya, kemudian relevansi terhadap pertanyaan. Jadi kami mendorong banget si siswa-siswa ini untuk aktif bertanya, tidak hanya mendengarkan seperti itu. Kemudian ada keaktifan, yang terakhir inisiatif ya. Ya. Jadi soft skill itu Prof yang kami nilai dari fasilitatornya. Nah, kemudian 2 nilai itu kami gabungkan dengan porsi 50% 50%. Seperti itu. Nah, ini siswa-siswanya harus mendapatkan minimal nilai 70 di setiap modulnya, baru bisa nanti lanjut ke on the job training. Nah, kemudian masuk on the job training, ini dilakukan selama 6 bulan. Nah, sebenarnya secara singkat, jadi on the job training ini ditujukan untuk mempraktekkan apa yang sudah mereka dapatkan di sesi akademik sebelumnya yang 4 bulan itu. Nah, karena data center mungkin kalau misalkan nggak lihat langsung tuh nggak kebayang seperti apa equipment-nya, environment-nya. Nah, disinilah siswa-siswa tersebut mendapatkan pengalaman tersebut. Nah, di dalam aktivitas on the job training-nya pun mereka akan ada penilaian dari fasilitator atau mentor dari DC providernya tersebut, Prof. Nah, kemudian mereka akan dari masing-masing DC provider akan memberikan atau menyediakan 24 task list setiap minggunya kepada peserta ini. Jadi nanti mereka akan dinilai berdasarkan aktivitas yang mereka kerjakan setiap minggu. Saya bantu nih, Mbak Aisyah. Mohon maaf nanti supaya nggak keliru. Jadi bukan 24 task per minggu, tapi 24 tas per 24 minggu. Oh ya. Ya, jadi satu tas satu minggu. Satu tas satu minggu. Ya, gitu. ya. Nah, ini saya bantu ya, Prof. Wono. Jadi ini sebenarnya program ini itu secara sederhana ya kami lakukan itu tidak memberatkan sekolah. Jadi sekolah-sekolah seperti ITTS ini justru akan lebih ringan karena proses ini semuanya sudah dilakukan oleh Nusantara. Dari ITTS nanti dosennya itu mendampingi saja. Jadi dosen pendamping ini itu nanti akan melakukan proses monitoring sebenarnya terhadap memastikan bahwa si siswa ini datang ke kelas. Dia tetap ini ya intrakurikuler nih, Prof. Jadi dia bukan ekskul nih. Jadi dia tetap intrakurikuler, berada di dalam jam pelajaran. Durasinya itu ada yang 1 jam pelajaran, ada yang sampai 4 jam pelajaran. Nah, itu setiap minggu mereka itu dari Senin sampai Kamis itu harus belajar di LMS, di Learning Management Systemnya Nusantara. Nah, setiap hari Jumat itu nanti si praktisi industrinya datang. Nah, datang belum tentu datang ke ITS, bisa aja dia datang ke sekolah lain, tapi nanti seluruh sekolah yang berpartisipasi itu akan join. Nah, joinnya lewat apa? Joinnya lewat Zoom, lewat online. Itu yang dimasukkan oleh Mbak Aisyah seperti itu. Tapi secara kurikulum, materi ajar semua sudah disediakan oleh Nusantara, itu yang pertama. Terus yang kedua tadi penilaiannya, Prof, yang agak beda adalah kalau kita dulu biasa kuliah kan penilaiannya itu lebih banyak ke assessment untuk kognitif ya. Nah, kalau di Nusantara ini, Data Center Academy, berbedanya assessment-nya itu lebih ke arah soft skills. Maka tadi Mbak Aisyah banyak kasih sharingnya itu untuk penilaiannya mengenai disiplin, harus on cam, dia nanya, cara nanyanya gimana gitu ya, terus kemudian pemahaman dia gitu, dan seterusnya. Itu yang dinilai itu seperti itu. Jadi assessment kognitif untuk teorinya dilakukan di LMS, bobotnya 50%. Assessment atau penilaian dari praktisi industri yang datang setiap minggu itu juga 50%. Gitu. Nah, ini tadi yang porsi 4 bulannya, lalu lanjut ke porsi ke OJT-nya. Nah, kenapa harus OJT? Kayaknya kita pernah ngobrol ya waktu kemarin di ITTS itu, kalau kita bangun lab-nya itu di setiap kampus, mahal. Satu mahal, terus yang kedua operasional juga mahal, Prof. Karena nyalain data center, biaya operasional listriknya mahal
Udah gitu pakai kuota deh. kita Pakai kita kuota lagi. kita pakai itu prepaid. Pakai voucher ya, toh. Pakai voucher, pakai token kita. Makanya kenapa ini dilakukan proses untuk OJT disebutnya on the job training. Nah, ini satu hal yang perlu disampaikan, Prof. Program ini dilakukan bukan untuk pendidikan. Keseluruhan program ini itu dilakukan untuk memberikan lapangan pekerjaan. Karena tadi seperti Mbak Aisyah tadi sudah share di depan, sekarang industri ini justru kekurangan talenta, kekurangan SDM. Nah, jadi program ini nanti lulusannya itu bisa langsung keserap di industri. Nah, kenapa harus ada program ini? Karena industri data center nggak ada jurusannya, di kampus belum ada. Iya, nggak ada. Nah, kemarin kita sempat ngobrol ya, kalau bisa nanti dijadiin tuh jurusan data center di ITTS. Gitu. Jadi supaya lulusannya nanti dia bisa langsung kerja gitu ya di dalam industri. Jadi programnya 4+6 bulan tersebut. Ya, silakan Mbak Aisyah dilanjutkan. Ya, jadi karena OJT-nya selama 6 bulan atau 24 minggu, jadi masing-masing per minggu mereka punya tugas mingguan yang nanti dinilai oleh mentor di DC providernya itu. Maksudnya seperti itu. Nah, ini contoh aja, contoh task list-nya, tapi itu menyesuaikan sama masing-masing DC provider karena beda DC provider, beda project-nya, beda tugasnya. Oh iya, itu week 1, week 2 ya. Iya Pak, betul. Mabok dulu tiap minggu, ya. Dan juga ini Prof, di pesertanya, jadi kan ini yang menilai mentornya di DC provider per minggu nilainya mereka berapa. Ini teh di lokasi berarti kan? Di lokasi, betul. Ya, siap. Nah, kemudian juga peserta ini perlu mengirimkan daily report ke kami, apa yang dikerjakan setiap harinya. Ya. Kenapa? Karena biar mendorong mereka rasa ingin tahunya itu meningkat. Ya, ini yang dinilai oleh para mentor di DC provider, Prof, dari kami menggunakan poin 1 sampai 5 dari mulai kedisiplinan, ketelitian kerja, kemudian kemampuan, kualitas kerja, dan komunikasi. Sip. Nah, ini contoh aja, contoh melakukan penilaiannya. Nah, assessment ini kalau di DC provider kami minta untuk disediakan minimum 2 mentor di DC providernya. Kenapa? Karena kalau misalkan yang satu berhalangan, biasanya kan project data center itu bisa banyak. Nah, kalau yang satu berhalangan bisa ada yang menggantikan. Kalau ekspektasi dari on the job trainingnya, ya kurang lebih simpelnya tadi sih, bisa dapat pengetahuan atau pengalaman praktek dari DC provider itu sendiri. Jadi setelah lulus, mereka bukan cuma paham secara teori, tapi juga udah ngerti harus ngapain aja secara teknikalnya. Itu. Nah, kemudian selesai, mereka akan ready untuk kerja di data center. Nah, setelah lulus, mereka mendapatkan sertifikat, Prof. Sertifikatnya yang pertama dari DCD Academy. Jadi DCD Academy itu adalah vendor learning and development dari UK khusus untuk data center. Jadi mereka dapat sertifikasi internasional, kemudian mereka juga dapat sertifikat dari kami, dari Nusantara Academy sebagai penyelenggara lembaga pendidikan data center di Indonesia. Kemudian juga mereka dapat sertifikasi bahasa Inggris. Jadi kami juga bekerja sama dengan ITEP USA untuk menyelenggarakan sertifikasi ini. Bentar Mbak Aisyah, boleh kita balik ke slide sebelumnya ya? Nah, ini saya tambahkan, jadi mungkin sedikit revisi ya, kita bukan menyebut DCD Academy ini sebagai vendor ya, tapi jadi DCD Academy adalah lembaga sertifikasi global, Prof, yang ada di Inggris. Nah, jadi ini program kita, ini sudah disertifikasi. Supaya apa pentingnya nih? Kenapa sih? Jadi saya suka ditanyain, Rick, kenapa nggak sertifikasinya menggunakan sertifikasi BNSP gitu, atau SNI gitu ya? Nah,
Karena kenapa kita gandengnya ini lembaga sertifikasi dari UK. Nah, satu karena dia netral, dia tidak mengacu kepada standarisasi tertentu gitu ya, yang misalnya uptime, TIA gitu dia nggak ada, dia global. Terus yang kedua, dia dengan mendapatkan sertifikasi internasional ini, lulusan itu jadi terbuka peluang karirnya untuk bisa bekerja bukan hanya di data center lokal di Indonesia, multinasional di Indonesia, tapi juga bisa ke luar negeri. Karena sertifikasinya itu diakui secara global selama 2 tahun ya gitu. Jadi dia kalau udah dapat ini, dia 2 tahun tuh dia bisa kemana-mana. Nah, ini semua dibiayain oleh industri. Jadi seluruh sertifikasi ini mahal nih, Prof. 4.000 US dollar gitu. Iya, 4.000 ya. Kita paling murahnya ada sih di Indonesia 10 juta. Gue tahu itu mahal emang. Iya, jadi ini diberikan secara cuma-cuma kepada seluruh peserta yang lulus gitu ya, dan juga kepada institusi pendidikan yang menaunginya. Gitu. Jadi ini tidak seluruh program ini perlu disampaikan juga ya, Prof, tidak berbayar. Jadi kami tidak ada cas sama sekali ke siswa maupun ke sekolah. Nah, kenapa? Karena semua ini dibiayai oleh industri. Jadi industri yang punya kepentingan untuk dapetin orang yang qualified. Setuju sih. Ada lagi? Ada nih tadi itu sebelum itu. Lanjut biar nanti gue kasih komentar juga sih. Ya, sok lanjut dulu lah. Ya, ada sertifikasi bahasa Inggris tadi ya? Bahasa Inggris, ya udah itu udah kebayang lah. Itu udah banyak yang komplain ke kampus gue juga tuh. Anaknya pintar tapi kagak bisa bahasa Inggris. Nah, Dik. Oke. Kemudian ya, selain itu Prof, tadi kan sudah disampaikan juga oleh Pak Erik bahwa semua diberikan secara cuma-cuma, pihak sekolah tidak perlu membiayai apapun, peserta juga, dan kelebihan lainnya selama OJT peserta ini akan mendapatkan tunjangan uang saku dan tunjangan transportasi atau akomodasi selama 6 bulan tersebut. Sorry, data centernya ini kan di Jakarta, di Jabodetabek ya? Iya. Oh, berarti akomodasi masih bisa di tempat mereka masing-masing ya? Bisa. Oke. Jadi bisa mereka bolak-balik dari data center ke rumah ataupun mereka ngekos, dan itu bebas sih. Tapi kami berikan ya tunjangan uang saku. Oh, anak-anak sih kurang ajar, anak-anak sih pada tidur di kantor. Oh gitu. Parah tuh anak-anak. Ya nggak apa-apa, nanti tunjangannya tetap bisa. Itu nggak di ini sih, Prof, mau tidur dimanapun boleh. Ada yang mungkin tidur di musola gitu juga boleh, tetap dikasih. Asal selamat aja, terus bisa OJT selama 6 bulan. Kemarin tuh anak-anak di Tia si Lisa direkturnya. Si Lisanya komplain, itu anak-anak gila itu pada tidur di kantor semua sekarang. Di kantor semua ya. Ya, tapi kalau kita sengaja memberikan tunjangan itu supaya ya kalau perlu ngekos gitu ya. Ya. Kalau terima kasih. Rumah bareng-bareng itu bisa. Gitu. Siap. Terus yang kedua tadi pertanyaan Prof adalah di Jabodetabek aja ya, bisa aja. Kalau mau ke Batam bisa. Itu juga. Oh, oke. Jadi semua Prof. Jadi tidak perlu nanti ada memberatkan dari sisi siswa maupun sekolah. Kalau kita rada gampang nih. 4 bulannya itu online kan? Ini udah selesai belum? Selesai dulu dah. Selesai dulu. Oke, nah kalau sampai saat ini ada 4 data center provider yang sudah jadi partner kami, dan untuk OJT-nya sudah berjalan sebulan lebih sih, sudah mau 2 bulan, dan terus bertambah data center provider yang akan berpartner dengan kami. Ya, sudah sih. Oh, oke. Siap. Terima kasih banyak. Sorry ya, ini langsung komentar aja ya. Terima kasih, kalau bisa free itu keren banget. Saya akan posting ke anak-anak di kampus paling enggak. Tapi jujur ya, kita udah mulai kekurangan orang, mahasiswanya habis diambilin orang. Di ijon pusing. Jadi saya akan posting ke anak-anak yang 6 bulan on the job training bisa dikerjain sih sebenarnya, karena kita nanti anak-anak pindah status kali ya. Kalau di kampus kita bisa pindah status dari mahasiswa reguler jadi mahasiswa karyawan. Jadi itu oke banget.
Terus yang 4 bulan, pertanyaan yang 4 bulan itu, yang sebelum yang 6 bulan ya, 4 bulan itu online atau harus datang? Oke, Prof. Jadi kami ada offline di salah satu sekolah, misalkan sekolah A, kemudian yang lain ikut join via Zoom. Nah, tapi meskipun join via Zoom, kami sangat menyarankan kepada para bisa offline. Bisa offline di sekolah. Itu sekolahnya di Jabodetabek kan masih? Kalau saat ini sama Karawang, ya Jabodetabek ya. Oh, Karawang lumayan. Supaya ini nanti tidak keliru pemahamannya. Jadi kita menjalankan ini sesuai dengan kalender akademik, Prof. Yeah. Jadi dia bukan customized program per sekolah ya. Jadi program ini program nasional, ada timetable, ada schedule yang harus diikuti. Nah, jadi tadi 4 bulan dulu ya, kita ngomong 4 bulan ini kan di dalam sekolah. Jadi contoh misalnya ITTS nih, sesi ini kita biasanya ada 20 sesi ya, gitu ya, 20 sesi yang setiap hari Jumat. Kalau di hari Senin sampai Kamisnya, semua anak-anak belajar di LMS secara online. Nah, setiap hari Jumat nanti mereka, tapi itu belajar di LMS secara online bukan di rumah loh, Bro. Belajarnya tetap di sekolah. Jadi nanti mereka tetap datang ke ruang kelas. Didampingi sama fasilitator sekolahnya. Oh gitu. Jadi ada dosennya. Oh alah. Oke. Gitu. Jadi supaya nanti termonitor semuanya, selesainya sama-sama tepat waktu. Ngerjain ujian juga sama-sama. Ngerjain kuis juga sama-sama. Sebagian besar materinya belum ada. Sebagian besar materinya. Oh, ini materinya kan kita kasih semua, Prof. Enggak, maksudnya sebagian besar materinya belum ada di TTS ini teh. Oh iya, bagus dong kalau begitu. Bagus, pusing dosennya tahu. Oh gitu. Oh, nggak usah khawatir, Prof. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kalau untuk dosen pembimbing, dia tugasnya bukan mengajar. Jadi dosen yang ada di TTS itu tugasnya bukan mengajar. Ya, nampingin doang sih emang. Ya, ini sorry, ini total yang 40, yang ini berapa jam ya totalnya? Biar bisa konversi ke SKS maksudnya. Iya. Berapa Mas Iqbal itu totalnya? 1, 2, 7, 16 ya. 16, 32. Salah. 16, 12. 16, 32. 32 tambah 16 lagi. Wah, banyak ini. Ya, ntar harus ini maksud saya gini, kita perlu konversiin ini ke SKS di kampus sih. Terus kita saya perlu nego ke dalam nih, kuliah mana yang dicoretin. Prof Ono boleh tanya, kalau di ITTS ini untuk pemagangan udah ada berapa ya dapat SKS-nya Pak Prof? Ada 6 SKS kalau nggak salah. Jadi anak-anak bisa magang keluar nggak masalah. Terus kuliahnya jadi online nggak masalah sih sebenarnya, kalau magangnya nggak masalah. Cuman ini kan magang plus 4 bulan ini. Nah ini SKS-nya berapa gitu. Jadi hampir setahun ini ceritanya teh. Iya betul. Ini 68 jam ini, Prof. Harus di 68 jam. Oke. Kita teh 3 kali 16 teh berapa sih? 3 kali 16? 48. Ini berapa tadi? 68. Oke, kita cuma dapat sekitar 2 kuliah ini teh, 2 kuliah 3 kredit lah kira-kira. Jadi 6 kredit ini kira-kira kalau dikonversi ya. Jadi ntar ada 2 kuliah yang dicoret, gantiin ini menggantikan 2 kuliah gitu. Nah ini saya harus nego ke dalam nih. Ya kalau kerjasama sih pasti dijalanin gampang itu sih ya. Cuman kita di dalam ITTS-nya harus berantem, saya harus berantem di dalam. Berantem dalam arti gini, anak-anak yang ngambil ini bisa dikonversi jadi kredit di dalam. Ya, setuju, itu satu. Terus yang kedua memang kita mintanya, Prof, kenapa tidak semua sekolah bisa menjalankan ini? Karena ada sekolah-sekolah yang memang mereka belum bisa adopsi, Prof. Ya, kenapa ini harus di-assess juga sama Prof Odo. Jadi lulusan dari program ini itu kita, jadi nanti pada saat di awal program sebelum ini jadi kita udah kerjasama, terus kemudian buka pendaftaran anak-anak mulai mau mendaftar. Nanti kita ada surat komitmen itu harus ditandatangani oleh si siswanya, si orang tuanya juga sama si sekolahnya. Iya betul. Kenapa? Karena kami mengeluarkan uang besar. Iya. Ini kayak kampus Merdeka sih. Iya. Cuman kalau boleh saran sih gini. Komitmen itu hanya bisa diterima kalau anak-anaknya ngelewatin 1 passing grade gitu. Jadi ada passing grade-nya. Jadi misalnya
Kalau yang kita bisa kasih passing grade sekarang buat anak-anak itu cuman di network and IT teknologi, sisanya nggak bisa gue. Kagak ada semua. Gak ada semua. Edan. Iya. Jadi cuman 4 hour ini yang kita bisa kasih passing grade, sisanya nggak ada. Jujur, semuanya kagak ada. Jadi yang ada di kepala gua, oke, untuk sementara yang kita bisa kasih passing grade itu. Jadi yang nilainya bagus di network sama pokoknya di networknya mungkin cyber security segala macam itu baru bisa komit ke sini gitu. Tapi yang lainnya juga, Prof, ini sebagai informasi juga. Jadi nanti contoh misalnya gitu ya, contoh ITTS nanti ada 10 orang lah gitu ya, 10 orang mahasiswa ikut nih di dalam program ini. Nah, sepanjang perjalanan program 4 bulan tersebut, dia itu nanti juga ada passing grade. Jadi setiap modul A, B, C, D, E ini dia ada passing grade-nya nih, minimum 70. Oh, oke. Minimum 70. Nah, 70 itu dicapai dari mana? Dari kuis sama exam, sama ujian yang dia lakukan secara online, plus penilaian dari si praktisi industri waktu datang. Oh, pertanyaannya ujiannya boleh dikerjain berapa kali? Oh, untuk itu sistemnya 2 kali. 2 kali ya? 2 kali dari setiap kuisnya. Kalau di tetes ujiannya, kalau saya ngasih ujian boleh berkali-kali soalnya. Lebih parah, nggak ada limit. Tapi anak-anak ujian rata-rata 5 kali kalau kita. Dari rata-rata ya. Ujiannya kita open book sih, Prof, nggak ada yang Sama, gue juga open book online ujiannya, tetap aja 5 kali baru bisa lewat. Parah. Jadi anak-anak itu punya kebiasaan jelek, mereka belajarnya waktu ujian, bukan sebelum ujian. Waktu ujian. Ya? Jadi pada saat ujian baru belajar ya? Ya, waktu ujian belajar, dia baca soal, dia baca Google. Emang brengsek semua, satu kampus tuh brengsek. Begitu. Oh, sekarang anak zaman sekarang gitu, Pak. Iya, Gen Z tuh emang setan semua isinya. Jadi kalau belum lulus di berikutnya gitu. Iya, ujian. Dan rata-rata mereka 5 kali baru nilainya sekitar 80-90. Gitu. Iya. Makanya parah gue. Ya, jadi contoh tadi ya, Prof, ya, misalnya ada 10 orang gitu kan, dia ikut. Nah, 10 orang di modul A nih, dia masuk modul A dulu. Modul A dia nggak masuk ke passing grade 70, dia nggak bisa lanjut, Prof. Gitu, dia nggak bisa lanjut. Nah, apa yang terjadi? Ya nggak apa-apa, kalau nggak bisa lanjut ya artinya dari 10 itu mungkin kurang jadi tinggal 8 misalnya, atau tinggal 9. Enggak, gue lagi mikir gimana supaya kemungkinan suksesnya lebih tinggi gitu. Jadi materi ini sebagian akan kepaksa harus gue bikin di TTS supaya bisa siap. Cuma bikin materi kayak gini teh butuh waktu setahunan, paling nggak minimal gue. Kan kalau materi kan nanti udah ada semua, Prof. Iya kan, lu udah nyiapin, tapi kan lu cuma ngasih kesempatan 2 kali ujian. Oh iya, betul. Bisa tewas tuh anak-anak digituin. Ya. Jadi saya harus ngasih contekan sebelum mereka tewas. Ya, gitu. Jadi ada itu ya. Apa namanya itu ya sebutnya? Apa sih kalau di sekolah? Apa ya, kayak kalau di ini bimbingan belajar, bimbel. Kalau di SMA yang mau masuk kampus tuh bimbel. Ini harus ada bimbelnya. Jadi gue harus nyiapin bimbel-bimbel ini. Kita bisa uji coba sih. Cuman gue nggak yakin anak-anak bisa tembus. Udah tahu sih kelakuan anak. Itu satu. Terus kemudian tadi selain anak-anak yang sekarang masih aktif belajar, ini kan mereka semua di ini ya, Prof, tahun terakhir ya? Enggak, kalau kita anak-anak magang semester 3, parah. Oh, semester 3? Iya. Nah, pertanyaannya adalah begini, kalau semester 3, dia lanjut nanti selesai nih programnya kan setahun nih, Prof. Setahun. Lalu kemudian dia mau dikontrak, mau direkrut. Terus gimana, Prof? Nggak apa-apa. Mereka bisa direkrut, dia jadi mahasiswa karyawan statusnya. Jadi mahasiswa yang sambil kerja, nggak masalah sih sebenarnya kalau itu mah. Cuman biasanya saya harus negor dulu ke yang rekrut. Tuh anak diizinin buat ujian di sekolah ya, di kampus ya. Oh gitu. Iya, soalnya kebanyakan yang rekrut langsung ngasih kerjaan full ke anak-anak, jadi nggak ada kesempatan buat belajar, ujian segala macam. Biasanya gue negor, tolong dikasih kesempatan buat belajar sama ujian. Soalnya ini masih statusnya masih mahasiswa sebetulnya gitu. Anak-anak kita rata-rata semester 3-4 sih direkrutnya. Kalau yang gagal baru semester 5-6 direkrut. Oh gitu. Iya, asli. Parah. Makanya kita nggak bisa orang. Oh gitu ya. Nggak, soalnya kan beda ya, ini emang agak beda nih ITTS nih. Kalau yang lain kebanyakan semester 5, semester 6 iya. gitu kan. Kenapa kita kayak gitu? Soalnya anak-anak ini bukan anak yang punya.
Mereka rata-rata bukan anak yang ekonomi menengah ke atas, bukan. Mereka anak-anak menengah ke bawah. Jadi sama sih, Prof. Sama, kita nih program ini nih justru malah dilakukan untuk kita bisa bantu orang-orang yang ekonominya itu menengah bawah. Iya. Dan rata-rata orang-orang seperti itu kan gigih ya. Mereka benar gigih, mau belajar banget, tapi nggak punya duit. Jadi duitnya dari mana? Duitnya dari tadi duit rekrutan lah, apa tadi ya, magang dapat duit, ya itu duitnya dia. Duit itu dipakai buat bayar uang sekolah sih, gitu. SPP kita kan 500.000 sebulan. Ya udah, gitu. Tapi ini supaya anak-anak selamat, ini gue harus kasih bimbingan tes sebelumnya. Bimbingannya itu online ya, maksudnya free, kita kasih free di open course. Kita ada open course ITTS ACID free. Cuman ini belum ada, materi ini belum ada sama sekali gitu. Gitu. Kalau dilangsungin sekarang kondisinya kemungkinan bisa jeblok sih. Ini ngadepin electrical system maintenance, static transfer switch, automatic transfer switch, wah mabok semua ini urusannya dah. Ini mah anak PLN ini mah. Iya betul, ini kebanyakan anak elektro nih. Iya. Data center tuh ada 3 jurusan, Prof. Satu elektro, yang kedua mesin, yang ketiga adalah network. Iya, mereka network aja juga nih cuman di network sama IT teknologi, sisanya kagak ngerti mereka nih. Jadi dari berapa? 4 kali 4 cuman ngerti 1. Ya. Ya udah. Ini saya akan sounding ke dalam kesempatan seperti ini. Saya akan sounding ke anak-anak. Kalau untuk batch pertama kemungkinan saya nggak yakin mereka akan sukses sih. Karena kagak semuanya nggak ngerti semua nih, kecuali network sama IT teknologi. Gue minta ininya dong, apa sih? Ini screenshot yang ini satu ini nih. Oh ya, oke Prof. Iya. Nanti Kak kirim. Yang satu ini aja yang penting sih, dikasih tahu bahwa lu kalau mau ikutan yang ini ada free, mereka lu dapat allowance segala macam, tapi lu harus ngerti ini gitu. Tantangan buat kita dosen juga nyiapin, dosen-dosen susah diharapin buat nyiapin ini, kayaknya harus orang yang turun langsung ini mah. Dosennya orang IT semua, programmer, parah. Suruh kayak ginian, flooring system, data center cooling, pingsan gawe. Tapi pertanyaannya gini, Prof. Ini kan program ini udah berjalan dari tahun 2024 di beragam sekolah, termasuk juga di SMK, bahkan berjalan di SMK. Banyak dari anak-anak itu nggak punya latar belakang ini sama sekali. Tapi kan mereka kan ngikutin ini lewat online ya. Selama mereka mau ngikutin tadi, itu kegigihan. Makanya kenapa kita juga mau lakukan ini di sekolah-sekolah, bukan sekolah-sekolah ekonomi kuat, tapi sekolah ekonomi menengah ke bawah. Karena tadi kegigihan itu yang akan menentukan dia mau belajar apa enggak. Nah, jadi Senin sampai Kamis tuh setiap minggu, terus kemudian nanti di hari Jumat kan dia ketemu tuh sama praktisi industrinya. Biasanya dia tanya tuh, banyak sekali tuh nanya. Kita tuh kalau di sesi-sesi nanya itu biasanya kewalahan si praktisi industrinya karena waktunya nggak cukup. Nah, pertanyaannya adalah kalau Prof Ono ngelihat sekarang di ITTS, anak-anak ini masih bisa ngikuti nggak kalau pembelajaran ini dilakukan secara online? Kalau yang anak-anak kerja itu kondisinya mereka belajarnya jam Jadi kejadian sama ini ya, kejadian sama Kampus Merdeka kemarin, sebagian ada yang ngedropin kuliah yang di kampus, jadi dia ngorbanin kuliah kampus dengan ngambil yang ini. Karena ini transfer jadi kredit juga sih sebenarnya, gitu. Cuman yang jadi masalah, gue harus cari partner kuliahnya di kampus yang bisa digantiin kreditnya ini gitu loh. Karena ini nggak ada di kampus. Itu aja. Jadi gue harus nego ke dalam nih, ke dekannya, ke kaprodinya, tolong bikin kuliah apa-apa supaya ini masalah safety, infrastruktur power cooling ini ya, terutama yang makhluk 4 ini ya. Nah itu harus ada kuliah yang bisa gantiinnya gitu. Kan kita sistemnya ini materi apa, kuliah mana yang bisa kira-kira ekivalen, itu dicoret, diganti sama ini. Nah jadi anak-anak bisa ngambil sini, kuliah di kampusnya nggak diambil gitu. Nih gue harus berantem di kampus ini, intinya gue berantem lah.
Kalau di tempat lain itu ada yang ngambil salah satunya mata kuliah Kapita Selekta, Kapsel tuh. Nah, di ITTS kagak ada. Oh, enggak. Nggak ada. Nggak, soalnya ini yang dulu bikin kurikulum, dia ininya ke BINUS sih tadinya ya. Mainnya paketan, pokoknya sarjana komputer paketnya semester ini semester ini, jadi paket gitu. Kalau gua kan ITB, kalau kita ITB kan lebih fleksibel. Nah ini gua harus, itu rata-rata alumni BINUS sama alumni Amikom mainannya kayak gitu banget. Nah, pening kalau kepala gua berantemnya. Iya, Prof. Siap. Ada pertanyaan lagi, Prof, yang lain? Enggak sih. Waktu di sini ya, yang 4 bulan ini mereka nggak dapat duit kan? Nggak dapat duit. Oke. Jadi lu ngedropin di sini nggak masalah kan? Betul. Ya udah. Ya udah. Kalau begitu 6 bulan tuh dapat duit ya. Oke, berarti passing grade-nya di sini sih. Oke, apa salah, bagus kayak gitu. Makanya harus gugurnya di sini, Prof. Ya, jangan di 6 bulan itu, kacau. Mendingan digugurin di sini sekalian. Lu kagak lewat, lu nggak bisa masuk yang 6 bulan, bener. Ya. Terus yang kedua, dari sisi industri, karena ini program vokasi industri disebutnya ya, ini ekspektasinya memang untuk dapetin pekerja. Itu, Prof. Terus yang berikutnya, yang ketiga, kita paham bahwa bidang ini bukan bidang yang umum, makanya kenapa kita harus deliver seluruh materi dan operationsnya itu dari Nusantara. Iya. Sekolah itu adalah partnernya kita kan gitu. Iya. Cuman gue perlu kasih bimbingan tes lah supaya mereka nggak terlalu kaget-kaget amat. Iya, betul. Tapi itu akan gue buka sih kalau gue bikin. Tapi gue lagi sempit waktunya sekarang ya, lagi ada kerjaan gila-gilaan soalnya. Nah, yang penting itu, Prof, komitmen itu, karena anak-anak yang sudah masuk ini jangan sampai nanti mereka gue coba-coba aja dulu deh gitu. Kan ada yang kayak gitu kan, nggak ada salahnya, coba-coba, siapa tahu kalau beruntung bisa nanti penempatan dapat duit kan gitu. Nah ini emang dari awal, makanya kenapa surat komitmen itu harus ada. Jadi surat komitmennya mulai dari masuk yang 4 bulan atau yang 6 bulan? Mulai dari 4 bulan. 4 bulan, oke. Siap. Dari awal. Berarti harus dikasih penjelasan ke mereka apa yang akan dia lewatin gitu. Betul. Supaya nggak coba-coba. Biasanya kalau di sekolah lain kita juga lakukan nanti, Prof, ada sesi sosialisasi. Ya boleh banget sih sosialisasi. Ke kampus, gitu dibarengin ya, ke kampus, ke orang tua juga, ke calon peserta, ke siswanya. Oke, bakal seru tuh urusannya. Soalnya anak-anaknya udah nyebar. Jujur, anak-anak nyebar nih. Kalau lu tahu sendiri kemarin ke kampus kan, untuk ngumpulin anak-anak kayak gitu susahnya setengah mati sih sebenarnya. Karena sebagian besar udah, jadi kita lebih gampang pakai Zoom. Boleh, nggak apa-apa. Gitu. Nggak apa-apa, pakai online juga nggak apa. Cuman kalau Zoom gue nggak mau rugi, kagok. Sekalian satu republik aja dikasih tahu. Cuman kan untuk daftar kan mereka harus ada komentar dari sekolah dan kampus. Nah itu kan kunci dari kampusnya. Iya. Gitu. Nah kemarin waktu kita ketemu kan sempat ngobrol tuh, Prof, mengenai bahwa dari ITTS kan juga membina, ada SMK binaan. Sebenarnya kita mah nggak keberatan gitu, coba kalau itu terlalu nanti overwhelming buat ITTS, mungkin untuk batch pertama jangan dulu. Oh, iya. Kalau memang ITTS mau di extend nih ke sekolah-sekolah SMK yang ada di sekitarnya, ya boleh-boleh aja, Prof. Enggak, SMK-nya suruh dia lama lu langsung, ngapain semua? Iya, karena nanti kan kita harus ngelihatnya dia ada di bawah naungan siapa nih. Kalau di bawah naungan ITTS kan ITTS yang repot. Iya, enggak, kita sih dari sisi ilmu kita sebarin. Tapi kalau mereka mau daftar, mau interaksinya langsung aja sama situ. Ngapain sama gue? Kalau kita dari ilmunya, makanya tadi yang gue mau bikin ini ya, silabus kuliah-kuliah yang ini ya udah, akan kebuka sih, akan di open course, nggak akan ditutup. Gitu. Jadi tadi kembali lagi menjawab pertanyaan Prof yang awal tuh. Jadi kalau ini dilakukannya nanti lokasinya di mana? Lokasinya jadi nanti setiap minggu, Prof. Ini kan dia berjalan selama 4 bulan. Jadi selama 4 bulan itu 16 minggu gitu ya, itu nanti semua praktisi industri itu biasanya akan bergantian datangnya, Prof. Bergantian setiap minggu, karena kita punya ada 16 orang praktisi industri yang diturunkan
untuk mendeliver proses 4 bulan ini, itu dia minggu ini bisa ada di Bekasi, minggu ini bisa ada di Jakarta. Oh, pindah-pindah. Pindah-pindah. Minggu ini bisa, contohnya minggu ketiga dia adanya di ITTS. Boleh. Nah, jadi sekolah yang lain nanti gabungnya online, tapi di ITTS-nya offline. Oh, oke. Nah, modelnya gitu. Jadi dia pindah-pindah tempatnya. Siap. 16 orang itu. Ya. Oke. Ya, kebayang sih. Ya. Ya, untuk follow up-nya kira-kira gini, kalau yang urusan kerjasama administrasinya lah ya, itu Pak Agung tuh, Warek urusan administrasi yang kemarin ada juga sih Pak Agung. Cuman jujur untuk kita trial dulu, saya akan coba, ya saya harus dagangin juga kan, saya ke dalam dosen-dosen sama dagangin ke mahasiswa. Dari sisi dosen yang perlu saya dagangin adalah untuk bisa transfer kredit dari sini ke kredit kuliah gitu. Itu sama dosen. Buat mahasiswa saya harus dagangin, ini ada kesempatan gede, bagus banget, kalau mau lu belajar di sini, dan ini kalau yang magangnya nanti dikasih allowance segala macam. Nah itu saya harus ngomong juga ke anak-anak. Cuman anak-anak ini posisinya tinggal dikit. Mungkin saya harus dagangin ke anak-anak baru sih. Ini nanti malam jam 5. Jadi tiap Senin jam 5 sampai buka, saya akan, anak-anak baru semua dapat kuliah dari saya sih. Oh. Gitu. Kuliah umum. Iya. Jadi ini saya butuh banget nih. Ini yang bagian yang ini nih. Nggak apa-apa. Ini tolong screenshotnya aja. Kirimin ke bagian yang ini ya. Gitu. Ya. Prof Wono ada nomor HP-nya, Prof. Jadi nanti kita ya gua kasih, tapi nggak akan bisa dihubungin. Wono nggak pakai WA, pakai email. Pakai email gue. Pakai email. Setelah email aja nanti. Soalnya Republik lu orang penjatanya suka nyadap. Ya baik. Soalnya orangnya, vendornya datang ke rumah gue, yang nyadap datang, nyebelin nggak tuh? Pak, saya nyadap, sialan lu brengsek. Gitu. Ya, udah. Nggak apa-apa, nanti ini paham, pasti di setiap sekolah dia akan ada challenge sendiri, Prof. Iya. Jadi makanya kenapa penting kalau kami mesti ketemu sama kepala sekolah atau ketemu sama rektor gitu untuk menjelaskan lalu. Ini Prof, ini perjalanan anak-anak ini nggak berhenti cuma pada saat magang. Iya. Dia besar rewardnya itu pada saat nanti dia dapat kerjaannya, karena dia akan di kompensasi itu di atas rata-rata industri IT, Prof. Iya sih. Iya. Udah banyak yang ngomong gue minta orang juga banyak. Johar aja minta orang ke gue. Semua, punya orang kagak lu, no? Sialan lu, emang gampang gak bikin anak gampang, bikin orang mah susah. Ya, siap. Oke. Thank you. Prof. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Selamat siang. Terima kasih. Ini saya lift.